Di tanah Kalimantan Selatan pernah hidup seorang ulama yang namanya begitu dicintai oleh masyarakat. Suara pengajiannya didengarkan oleh ribuan orang, nasihatnya dikenang, kesederhanaannya menjadi teladan, dan majelis yang didirikannya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai penjuru. Beliau dikenal dengan nama Abah Guru Sekumpul. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau merupakan salah satu ulama yang sangat berpengaruh di Kalimantan Selatan dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Namun, di balik ketenaran tersebut terdapat perjalanan panjang yang dipenuhi dengan ilmu, kesabaran, perjuangan, dan kecintaan kepada umat. Inilah kisah singkat perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada 11 Februari 1942. Nama beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki lingkungan keagamaan yang kuat. Sejak kecil, beliau telah mendapatkan pendidikan agama dari keluarga dan para ulama. Kecintaan terhadap ilmu agama mulai tumbuh sejak usia dini. Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan ilmu-ilmu keislaman menjadi bagian penting dalam kehidupan beliau. Sejak kecil pula, beliau dikenal memiliki kecintaan yang besar kepada para ulama dan orang-orang saleh. Masa muda Abah Guru Sekumpul diisi dengan belajar dan memperdalam ilmu agama. Beliau berguru kepada sejumlah ulama, terutama ulama-ulama yang berada di Kalimantan Selatan. Salah satu guru yang sangat berpengaruh dalam perjalanan keilmuannya adalah Kiai Haji Syarwani Abdan, yang dikenal sebagai Guru Bangil. Dari para gurunya, beliau mempelajari berbagai ilmu agama, sekaligus mendapatkan pendidikan akhlak dan adab. Bagi Abah Guru Sekumpul, ilmu tidak dapat dipisahkan dari akhlak. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati pula dirinya. Salah satu hal yang membuat Abah Guru Sekumpul begitu dicintai masyarakat adalah kesederhanaan dan kelembutan beliau. Meskipun memiliki ilmu yang tinggi dan dihormati banyak orang, beliau dikenal dekat dengan masyarakat. Beliau tidak menjadikan ilmu sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sebaliknya, beliau mengajarkan pentingnya menghormati sesama. Nasihat-nasihat beliau banyak berisi tentang memperbaiki hati, memperbanyak zikir, mencintai Rasulullah SAW, menghormati ulama, dan menjaga akhlak. Nama Abah Guru Sekumpul semakin dikenal ketika pengajian beliau berkembang di kawasan Sekumpul Martapura. Majelis tersebut kemudian menjadi salah satu pusat pengajian yang sangat besar di Kalimantan Selatan. Masyarakat datang dari berbagai daerah. Ada yang datang untuk belajar, ada yang ingin mendengarkan nasihat. Ada pula yang ingin bertemu dan mengambil keberkahan dari seorang guru yang mereka cintai. Pengajian Abah Guru Sekumpul dikenal dengan suasananya yang penuh ketenangan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan ilmu agama dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Salah satu ciri kuat dakwah Abah Guru Sekumpul adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Beliau sering mengajak jamaah untuk memperbanyak membaca salawat dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau, mencintai Rasulullah bukan hanya dengan ucapan. Kecintaan tersebut harus diwujudkan dengan mengikuti akhlaknya. Berusaha menjadi manusia yang lembut. Tidak mudah menyakiti orang lain. Menghormati orang tua. Menyayangi sesama. Dan memperbanyak amal kebaikan. Seiring berjalannya waktu, pengajian Abah Guru Sekumpul semakin besar. Murid dan jamaah datang dari berbagai daerah. Kedatangan mereka tidak hanya dari Kalimantan Selatan. Banyak pula masyarakat dari luar daerah yang ingin menghadiri majelis beliau. Namun di tengah semakin besarnya jumlah jamaah, Abah Guru Sekumpul tetap dikenal sebagai sosok yang menekankan adab dan akhlak. Beliau tidak mengajarkan murid untuk mengejar popularitas. Sebaliknya, beliau mengajarkan agar seseorang selalu memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Banyak kisah tentang keramahan dan keteladanan Abah Guru Sekumpul yang diceritakan oleh para murid dan jamaah. Namun berbagai cerita tentang karamah atau kejadian luar biasa yang dinisbatkan kepada beliau sebaiknya dipahami sebagai riwayat yang berkembang di tengah masyarakat, bukan semuanya sebagai fakta sejarah yang telah terverifikasi. Yang lebih penting dari semua itu adalah pesan moral yang dapat diambil, yaitu bagaimana seorang ulama mengajarkan masyarakat untuk mencintai ilmu, menghormati guru, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Abah Guru Sekumpul juga mengalami berbagai ujian kesehatan. Meskipun kondisi fisiknya semakin terbatas, kecintaan masyarakat kepada beliau tidak berkurang. Nama beliau tetap dikenang, pengajian dan nasihat-nasihatnya terus dipelajari oleh murid-muridnya. Hingga akhirnya, setelah menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan dakwah dan pendidikan, Abah Guru Sekumpul wafat pada 10 Agustus 2005 di Martapura, Kalimantan Selatan. Kepergian beliau meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga, murid, dan masyarakat. Namun perjuangan dakwahnya terus hidup melalui para murid dan jamaahnya. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Abah Guru Sekumpul. Pertama,
jangan pernah berhenti mencari ilmu. Ilmu agama bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan. Kedua, hormatilah guru dan orang tua, sebab keberkahan ilmu sangat erat kaitannya dengan adab. Ketiga, jangan mudah merasa lebih baik daripada orang lain. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Keempat, berdakwah dengan kasih sayang. Nasihat yang disampaikan dengan kelembutan seringkali lebih mudah masuk ke dalam hati. Dan kelima, jadikan kehidupan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Itulah salah satu pesan besar yang dapat kita renungkan dari perjalanan hidup Abah Guru. Abah Guru sekumpul telah meninggalkan dunia ini. Namun ilmu dan keteladanan beliau masih terus dikenang. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seorang manusia bukan terletak pada kekayaan, jabatan, ataupun popularitas. Kemuliaan seorang manusia terletak pada ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada Abah Guru, sekumpul mengampuni segala kesalahan beliau, meninggikan derajat beliau, dan menempatkan beliau bersama para ulama dan orang-orang saleh. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau, bukan hanya mengenal namanya, tetapi juga berusaha meneladani akhlaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.